Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatunia. Tempat tanggal lahir Pasuruan 26 Maret 2003. Alamat saya di Dusun Gili Timur, Desa Wonosari, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan. Saya adalah seorang pelajar di MAS Darul Falah Gondangwetan. Saya dari kelas 10 jurusan IPS. Di sini, saya sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Nila Azmi Al-Karimah selaku guru mata pelajaran SKI. Dan yang akan saya bahas adalah peristiwa Isra Mi'raj. Apa sih yang dimaksud Isra Mi'raj? Isra berarti perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari. Sedangkan Mi'raj berarti naik ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW mulai dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW mulai dari Masjidil Aqsa Palestina naik ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Nabi Muhammad SAW didampingi atau ditemani dengan malaikat Jibril. Tunggangan beliau adalah buraq. Apa itu buraq? Buraq adalah hewan dari surga yang sekali melangkah tidak terlihat. Pada saat menuju ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Di langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian beliau naik lagi, bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian beliau naik lagi, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian beliau naik lagi, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan beliau naik lagi, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian beliau naik lagi, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan yang terakhir di langit ketujuh, beliau naik menuju ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun menurut para ulama, Nabi Muhammad SAW tidak bertemu langsung karena ada perisai. Dan Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat awalnya adalah 50 waktu. 50 waktu. Kemudian beliau turun sampai bertemu dengan Nabi Musa, yaitu di langit ke-6. Nabi Musa memperingati Nabi Muhammad SAW bahwa umatnya tidak akan kuat, tidak akan mampu melaksanakannya, dan menyuruh Nabi Muhammad kembali menghadap Allah untuk meminta keringanan. Dan akhirnya Allah memberikan keringanan setiap waktu turun 55, yang awalnya 50 waktu, 45 waktu, 40 waktu, 35 waktu, 30 waktu, 25 waktu, 20 waktu, 15 waktu, 10 waktu, dan akhirnya sholat diperintahkan 5 waktu
dalam sehari semalam. Isra Mi'raj ini adalah suatu momen selain satu pesan yang Allah titipkan melalui kedahsyatan sholat. Jadi dalam sebuah hadis mengatakan, Rasulullah mengatakan, la yanamu hatta yaqra'u zumar wa bani Israel. Rasulullah tidak akan tidur sebelum membaca dua surat yang beliau suka, yaitu Az-Zumar dan Bani Israel atau Al-Isra. Al-Isra kenapa? Karena di dalamnya ada satu peristiwa yang sering beliau ingat, yaitu surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Muhammad mulai dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha, hanya menerima perintah sholat, hanya menerima risalah yang akbar, yaitu sholat. Kenapa sholat? Karena sholat adalah suatu momen yang bisa merubah negeri ini, masyarakat ini, bangsa ini akan menuju Baghdadun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, negeri yang tidak bermasalah dengan satu pilar yang ditegakkan, yaitu sholat. Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang sangat spesial. Rasulullah selalu berdoa. Rasulullah memasuki bulan ini selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pertemukan kami di bulan Ramadan. Jadi, ada sebuah exercise, latihan untuk kita dekat kepada Allah SWT melalui sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Sebab akan menyambut momen yang sangat besar, momen yang lebih besar lagi, Syahrul Mubarak, yaitu bulan Ramadan. Kebanyakan seseorang memasuki bulan puasa dan dia puasa penuh sebulan penuh, dia kaget. Padahal Rasulullah mengajarkan before sebelumnya agar kamu tidak terlalu kaget menghadapi Ramadan yang sebulan. Kamu bisa melakukan latihan di bulan sebelumnya, yaitu apa? Bulan Sya'ban dan Rajab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.